Nah, ini ada pertanyaan berkaitan dengan apakah perlu berpuasa menjelang Jumat Agung. Ya, kalau pertanyaan ini berkaitan dengan tradisi, ya banyak gereja, banyak denominasi pada Kamis Putih istilahnya, mereka akan puasa. Itu tradisi dan bisa saja diikuti. Yang pasti tidak ada prosesi. Nanti sampai pada hari Kamis kita akan melihat, membaca dan memperhatikan teks berkaitan dengan hari Kamis. Jadi kalau kita bicara tentang apakah perlu berpuasa, kalau mau berpuasa silakan, tidak ada yang melarang, tetapi tidak ada juga kewajiban. Puasa itu membangun komitmen bergantung bersandar kepada Tuhan. Kalau kita mau mengingat Jumat Agung, penderitaan Yesus, mulailah dari penderitaan minggu pertama ini, minggu palem ini, minggu penderitaan itu, menangisi. Kalau Yesus menangisi keberadaan daripada kita yang berdosa, apakah kita pernah menangisi diri kita yang berdosa? Saya bertobat dan terima Tuhan Yesus dan menangisi keberdosaan saya. Kalaupun saya misalnya berbuat dosa, mungkin sampai sekarang saya berbuat dosa, misalnya seperti itu, pasti Roh Kudus akan mengingatkan saya dan menangisi. Saya akan menyesal dan menangisi dan tidak mau berulang lagi berbuat dosa. Memang mengubah arah hidup agar makin kudus itu tidak mudah, tetapi upaya untuk kita menangisi keberdosaan kita itu menjadi lebih penting dari sekedar seremonial berpuasa. Namun saya mau katakan, kalau saudara mau berpuasa, siapapun itu, dari gereja, denominasi, sekte apapun, menjelang Jumat Agung puasa, silakan. Tetapi jangan menjadikan itu sebuah kewajiban orang Kristen, karena tidak ada perintah itu. Kalaupun misalnya ada yang berpuasa, ya tetap bekerja, raut wajah tetap segar. Kalau berpuasa di dalam kekristenan itu tetap kerja, raut wajah tetap segar, dan tidak boleh menjadi rakus setelah buka puasa. Jadi kalau saya puasa misalnya, maka 2 kali paling tidak saya tidak makan. Dan kalau waktu saya buka puasa, saya tidak rakus, jadinya bertambah banyak makanan setelah puasa. Tidak boleh demikian. Orang Kristen berpuasa, ya berpuasa berarti berhenti makan 2 kali, pagi dan siang, misalnya seperti itu. Maka malam ya makan seperti biasa. Misalnya makan seperti biasa, ya jam 7 kah makan setengah genggam nasi dengan telur bulat kah, lalu kita makan, sudah, nggak perlu makan yang lain lagi. Kalau kita mau puasa seperti itu. Dan kalaupun nanti dari pagi sampai siang sampai sore kita tidak mau makan makanan, kita buat apa? Kita kerja. Kalau dia petani harus pergi bertani, kalau dia pedagang harus pergi berdagang, kalau dia pekerja dia harus pergi bekerja. Jadi ya seperti itu. Jadi bukan dia diam di rumah berdoa saja, tidak. Doa, puasa, doa, puasa, doa, puasa, itu penting. Untuk apa? Membangun komitmen di hadapan Tuhan supaya kita makin setia kepada Tuhan. Mudah setia? Tidak. Kita bisa setia di dalam kesetiaan Tuhan di dalam menopang hidup kita. Seperti itu saudara. Jadi tidak ada larangan dan tidak ada kewajiban. Kalaupun saudara dan saya bisa mengerjakan, ingat bahwa itu dilakukan dengan satu sikap rendah hati dan menghargai Tuhan, mengasihi sesama.